Jadi malam ini lapar guys, setelah sholat isya lapar, kemudian mau beli sesuatu, katanya di depan situ ada mojito. Masya Allah ada mojito, this is the very first time ada mojito di Indonesia yang pernah aku tahu. Dan kita coba lihat seperti apa mojitonya yuk. Ya, malam-malam dapat mojito lokal. Let's see ya. Oke, sudah di kamar dan ini mojitonya everyone. Kita mau coba mojito made in Lombok. Pertama kali kenal mojito itu di Kampung Baru, Bazar Ramadan. Dan semenjak saat itu menjadi minuman favorit saya ketika ke Malaysia. Selalu cari mojito sampai di selama pasar pagi Sungai Bayur pun saya carinya mojito. Ternyata di sini di Gili Air juga ada mojito, tapi coba kita lihat ya rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aina yang di Kampung Baru. Kenapa malam-malam bikin reaction, tiba-tiba mau cari mojito? Ya, karena malam ini kita akan mereaksikan sesuatu yang cukup berat, guys. Jadi perlu yang fresh-fresh sebelum kita memulai video reaksi kita kali ini. Dan kali ini, guys, topik ini sudah dibicarakan oleh banyak orang di Indonesia dan di Malaysia menjadi isu hangat hari ini, dan juga I do believe esok-esok masih akan terus dibicarakan oleh orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia. Yaitu tentang ya Allah, malu saya sebenarnya, malu saya untuk mereaksikan video ini, malu banget, tapi mau tidak mau harus disampaikan buat orang-orang Malaysia. Coba kita lihat dari perspektifnya orang Indonesia seperti apa tentang masalah ini, mengupas tuntas masalah ini seperti apa. Semoga bisa menambah wawasan juga buat kalian semua yang ada di luar sana, buat kalian yang tidak tahu atau belum tahu juga. Nah, semoga bisa mendapatkan informasi lewat video kita kali ini, yaitu tentang kasus korupsi e-fishery yang ada di Indonesia yang sangat ramai dibincangkan dan tentunya mencoreng muka Indonesia di kancah internasional. Wow, finally Indonesia mendunia. Aduh, tapi ya begitu mendunianya dalam kasus yang seperti ini. Oke everyone, tanpa bercakap panjang lagi, ada sebuah video yang akan menjelaskan kepada kita semua apa sih arti dan tujuan dari kasus ini yang sedang dibicarakan oleh Indonesia dan Malaysia dan juga dunia pastinya, karena bukan hanya Malaysia menjadi korban, tapi juga ada beberapa pihak internasional juga menjadi korban daripada kasus korupsi atau kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu startup Indonesia yang sudah mendapatkan label atau predikat unicorn loh, padahal Masya Allah. Coba kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU startup e-fishery. TPPU itu tindak pidana pencucian uang ya guys. Jadi TPPU ini adalah tindak pidana pencucian uang. Masya Allah, duit pensiun PNS di Taspen, TNI Polri, di Asabri, di korupsi. Sekarang ada... Betul, duit PNS Indonesia, duit tabungan PNS Indonesia yang di Asabri, yang di Polri, duit asuransi PNS Indonesia, di Jiwasraya, juga dikorupsi. Tak hanya di situ, ternyata pertualangan korupsi yang terjadi ataupun dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Nah, saat ini dia sudah mulai go international, kasus korupsinya melibatkan banyak lagi dunia luar dan negara-negara luar. Dan tentunya Indonesia mendunia kali ini. Ada orang Indonesia yang korupsi dana pensiun ASN Malaysia. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Ini pernyataan sikap si akunya, anggota Komisi 13 DPR RI bidang hukum dan HAM, Yogyakarta 18 Juli 2026. Skandal e-fishery, jangan biarkan Indonesia dipersepsikan sebagai surga kejahatan korporasi. Indonesia, kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-fishery ya, bukan lagi sekedar perkara pidana korporasi. Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional. Perkara ini telah menjadi perhatian internasional karena melibatkan investor dari berbagai negara, termasuk kumpulan uang persaraan diperbadankan KWAP Malaysia. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyebutkan perkara ini sebagai well-planned fraud, menunjukkan bahwa penyelesaiannya telah memasuki ranah kepercayaan antar negara dan persepsi global terhadap kepastian hukum Indonesia. Proses hukum telah berjalan terhadap Gibran Huzaifah, Angga Hadrian Raditya, dan Andriadi sesuai status hukum masing-masing. Namun, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tetap wajib diberikan kepada setiap pihak yang belum diputus bersalah oleh pengadilan. Indonesia, kasus ini mengindikasikan dugaan manipulasi laporan keuangan hampir 600 juta dolar Amerika atau sekitar 9,7 triliun yang berdampak pada investasi KWAP Malaysia sekitar 200 juta ringgit Malaysia atau 880 miliar rupiah, menunjukkan bahwa kejahatan korporasi modern tidak lagi mengenal batas negara. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga wajib mengungkap perkara secara menyeluruh, memulihkan kerugian korban, mengembalikan aset hasil kejahatan, dan memperbaiki tata kelola korporasi. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB tentang anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mewajibkan penguatan kerjasama internasional, Mutual Legal Assistance atau MLA, pelacakan aset dan aset recovery atau pemulihan aset. Karena itu kita berikan dukungan dan berharap pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi lintas negara dan komunikasi bilateral dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan proses penegakan hukum, pemulihan aset, serta perlindungan hubungan diplomatik berjalan secara transparan dan saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. Apabila ditemukan alat bukti yang sah, maka aparat penegak hukum kita juga perlu mendalami dugaan keterlibatan pihak eksternal perusahaan, termasuk akuntan publiknya, kantor akuntan publiknya, konsultan maupun profesi penunjang lainnya tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Izin dengan ini saya rekomendasikan. Pertama, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK agar mengoptimalkan penyidikan, pelacakan aset, MLE, serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terkait berdasarkan alat bukti yang sah. Kedua, saya mendesak sekaligus mendukung Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memastikan proses banding dan kasasi berlangsung independen, transparan, memberikan kepastian hukum. Udah, jangan ada main-main. Ini dipantau internasional. Ketiga, Komisi Yudisial mengawal integritas hakim selama proses pemeriksaan perkara. Jangan sampai ada makelar kasus lagi. OJK perkuat pengawasan terhadap startup, audit, dan profesi penunjang jasa keuangan. Dan tentu saja mendukung pemerintah RI memperkuat komunikasi bilateral dengan Malaysia dan kerjasama penegakan hukum lintas negara sesuai UNCAC. Yang keenam, mendukung Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU KUH Perdata sebagai pengganti BW 1847 nih, agar Indonesia hukum perdatanya mampu menjawab tantangan ekonomi digital, investasi global, pertanggungjawaban korporasi modern, dan pemulihan kerugian korban. Indonesia, kasus e-fishery harus menjadi titik balik reformasi hukum Indonesia. Negara tidak boleh hanya mampu menghukum,
tetapi wajib memulihkan keadilan, mengembalikan kepercayaan dunia, dan memastikan Indonesia tidak dipersepsikan sebagai tempat yang memberi ruang bagi kejahatan korporasi nasional dan internasional berlindung di balik lemahnya tata kelola dan regulasi yang tertinggal. Astagfirullahaladzim, itu duit pensiun ASN Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Indonesia tetap kawal kasus ini. Kita pantau penegakan hukum, aparat penegakan hukum. Please, jangan lagi ada maklar kasus. Ingat sekali lagi, kasus ini sudah menjadi pantauan dan perhatian dunia internasional. Terus bersuara, jangan bosan untuk berjuang bersama. Never give up. Salam sopan Indonesia. Mwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari inovasi aquaculture, masuk Forbes, jadi startup unicorn, sekarang terseret skandal keuangan, lalu PHK massal dan pendirinya ditahan. Siapa sangka, sukses di mata investor ternyata main angka di meja sendiri. Laporan keuangan double, satu buat internal, satu lagi buat investor. Dan selisihnya bikin geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya semua terbongkar oleh whistleblower yang melapor ke Dewan Pengawas Perusahaan, menuding kalau laporan keuangan Evichery nggak beres. Dewan lalu menunjuk FTI Consulting Singapura untuk mengaudit. Begini hasil laporannya. Dalam draft setebal 52 halaman yang dikerjakan oleh FTI Consulting ditemukan sejumlah fakta. Manajemen klaim pendapatan perusahaan tembus 12,1 triliun rupiah. Padahal hasil investigasi nunjukin angka yang aslinya cuma sekitar 2,5 triliun rupiah. Wow. Artinya ada penggelembungan sekitar 9 triliun rupiah. Wow. Kemudian manajemen ngaku untung 259 miliar rupiah. Jadi ada dua laporan Nyatanya keuangan. mereka tekor 573 miliar rupiah. Selain itu, manajemen bilang punya 400.000 tempat pakan ikan aktif. Faktanya cuma 24.000. 24.000 doang. Wow, dan begitulah guys. Jadi kasus ini menjadi salah satu kasus yang membuat Indonesia semakin tidak ada mukanya menurut saya di dunia internasional. Setelah sekian lama ini pejabat-pejabatnya dikenal dengan kasus korupsinya, tindakan korupsinya. Itu pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di Indonesia itu bukan pejabat-pejabat main-main loh guys. Polri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Mereka yang bermain dengan hukum itu yang dikenal dengan mereka yang melakukan tindak korupsi di Indonesia. Nah, dan saat ini kita berharap di Indonesia untuk saat ini ya, untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia tuh, kita berharap mereka yang menyelesaikan masalah itu kayaknya sudah, oh my dear God, sudah kayak berharap pada angin gitu, it's going nowhere because mereka harus menegakkan keadilan, namun kenyataannya mereka adalah orang yang melakukan tindakan korupsi. Dan ini ternyata tindakan korupsinya goes international yang memakan korban tidak hanya Malaysia tapi dunia internasional ataupun pihak-pihak internasional lainnya. Untuk teman-teman juga yang kurang mengetahui bagaimana asal muasal kasus ini, aku ada membuat sedikit rekap dari awal mula kasus ini hingga saat ini. Coba kita dengarkan bersama-sama. E-Fishery, sebuah kebanggaan nasional yang berakhir menjadi tragedi internasional. Siapa sangka E-Fishery, startup kebanggaan Indonesia yang menyandang status unicorn dengan valuasi puluhan triliun rupiah, kini terseret dalam skandal kecurangan akuntansi terbesar dalam sejarah teknologi tanah air. Tidak main-main, kasus tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU ini tidak hanya meruntuhkan kredibilitas perusahaan, tapi juga menyeret pemerintah Malaysia. Dana pensiun para pegawai negeri sipil Malaysia amblas hingga hampir 200 juta ringgit Malaysia atau setara 880 miliar rupiah. Didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah, E-Fishery awalnya adalah pahlawan bagi sektor aquaculture. Mereka menciptakan inovasi teknologi Internet of Things berbentuk alat pemberi pakan otomatis untuk meminimalkan pemborosan. Narasinya luar biasa, membantu jutaan pembudidaya ikan kecil di pelosok negeri. Investor global tergiur. Puncaknya pada Juli 2023, E-Fishery meraih penghargaan pendanaan Seri D sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat dan sah menjadi unicorn. Semua orang mengira ini adalah masa depan teknologi agriculture untuk Indonesia. Namun semua itu hanyalah ilusi yang dirancang dengan rapi. Akhir tahun 2024,
Sebuah investigasi independen membongkar borok di dalam manajemen e-fishery kedapatan menggunakan laporan keuangan ganda. Laporan luar direkayasa sekreatif mungkin untuk mengelabui investor global. Bayangkan mereka melaporkan keuntungan sebesar 261 miliar rupiah. Padahal kenyataannya perusahaan merugi hingga 578 miliar rupiah. Pendapatan mereka digelembungkan hampir 5 kali lipat. Bahkan klaim memiliki 400.000 fasilitas kolam aktif. Ternyata aslinya hanya ada 24.000 kolam aktif. Lalu, bagaimana tetangga kita Malaysia bisa ikut masuk terperangkap melalui lembaga dana pensiun pegawai negeri mereka bernama Kumpulan Wang Persara atau KWAP? Karena e-fishery menyodorkan laporan yang sudah diverifikasi oleh auditor internasional, tim investasi KWAP percaya dan ikut menyuntikkan dana sebesar 47,7 juta dolar Amerika Serikat. Sialnya, uang tabungan hari tua para PNS Malaysia itu kini lenyap begitu saja akibat penipuan sistematis ini. Akibat dari skandal ini memicu gempa politik dan finansial di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan kemarahannya di parlemen dan menginformasikan bahwa kasus ini adalah bentuk penipuan yang terencana. Dampaknya, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC terpaksa turun tangan menginvestigasi internal KWAP atas dugaan kelalaian tata kelola investasi. Sementara itu di Indonesia, Bareskrim Polri bergerak cepat menetapkan mantan CEO Gibran Huzaifah bersama beberapa petinggi lainnya sebagai tersangka. Tidak hanya memanipulasi angka, mereka terbukti menggelapkan dana investasi senilai belasan miliar rupiah melalui perusahaan-perusahaan cangkang fiktif untuk memperkaya diri mereka sendiri. Pengadilan Tinggi Bandung akhirnya memvonis Gibran dengan hukuman penjara atas dakwaan penggelapan jabatan dan tindak pidana pencucian uang. Kasus e-fishery bukan hanya kejatuhan satu startup biasa, ini adalah hantaman keras bagi seluruh ekosistem digital Indonesia. Kasus ini membuat noda hitam besar menunjukkan di panggung internasional bahwasanya masalah integritas dan lemahnya transparansi finansial masih menjadi hantu menakutkan di tanah air. Efek dominonya pasti mengerikan. Investor global menjadi sangat skeptis dan ketakutan untuk menanamkan modal mereka ke startup anak bangsa lainnya. Kini citra Indonesia dipertaruhkan. Dunia internasional sedang menonton. Apakah hukum kita benar-benar tegas menyita seluruh aset pelaku dan memulihkan dana para korban, atau kasus ini justru menguap begitu saja dan mematikan masa depan investasi digital di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sebagai rakyat Indonesia, kami rakyat Indonesia sudah sangat pesimis dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang melakukan korupsi itu sendiri adalah orang-orang di balik penegak-penegak hukum ini. Kemarin baru ditangkap nih ketua jaksa atau kepala jaksa melakukan tindak korupsi. 74 kg emas ditemukan di rumahnya. Ada kepala polisi terlibat dengan kasus narkoba ataupun narkotika. We lost our trust in our government at this moment. Yang membuat kami orang Indonesia juga geleng-geleng dan semakin tidak memiliki muka dan sangat malu. Jika kita ngomong tentang dunia internasional, ternyata kasus korupsi Indonesia itu tidak hanya sampai di dalam negeri Indonesia saja. Dan sekarang masuk ke ranah internasional juga. Dan sedihnya mereka-mereka yang kami rasakan sebagai orang Indonesia itu sebagai harapan buat Indonesia. Bahkan ini startup yang sudah mendapatkan predikat unicorn, sudah dapat dana internasional juga, sudah mendapatkan penghargaan internasional juga, ternyata sama saja. Orang-orang pintar di Indonesia yang ada sudah mendapatkan jabatan itu sama saja. Susah untuk dipercaya ketika mereka sudah mendapatkan jabatan, dan susah dipercaya ketika mereka sudah memiliki kekuasaan. Lagi-lagi apa untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan I don't know what to say. We are so sorry for what happened. Dear Malaysian people, for me, on my perspective, do not blame your Prime Minister. Beliau juga sebenarnya adalah korban daripada masalah ini, karena beliau dan tim beliau itu mendapatkan laporan palsu, bukan laporan yang sebenar-benarnya yang terjadi. Karena apa? Karena memang e-fishery ini, startup ini, unicorn ini memiliki double laporan keuangan. Yang satu internal dan yang satu eksternal. Jadi benar-benar dibikin benar-benar menjadi sesuatu yang menarik untuk investor asing, dan ternyata itu semua adalah penipuan. Dan I don't know for Indonesian future starting from now on, apakah akan ada lagi orang-orang
yang mau menanamkan investasinya di tanah Indonesia ini. Dan ketika sudah tidak ada lagi investor yang menanamkan investasinya di negara ini, apa yang terjadi? Pemerintah lagi-lagi akan memberikan pajak yang tinggi buat rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia yang seperti kami yang bukan siapa-siapa, yang sudah penghasilannya minim banget, kemudian harus bayar pajak, semua dipajakin sekarang di Indonesia. Itu benar-benar merasa, ya Allah, mengapa seperti ini? Cobaan apa yang kau berikan untuk negara ini? Lewat video ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf atas apa yang sudah terjadi, dan sangat berdoa semoga masalah ini benar-benar mencapaikan solusi yang terbaik untuk Malaysia dan pihak-pihak lain yang sudah menjadi korban penipuan daripada startup ini, Unicorn Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Boleh memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang terjadi, dan semoga masih ada beberapa pihak di Indonesia yang masih bisa kita percaya dan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah ini, terutama untuk mereka yang menjadi korban. Okay everyone, that's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good dan memberikan informasi untuk kalian semua. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to like button, subscribe. That's all from me in Indonesia. Bye everyone. Sebagai rakyat Indonesia, saya memohon maaf kepada semua pihak yang sudah menjadi korban atas masalah ini. Mohon maaf yang sebesar-besar. Bye everyone. Assalamualaikum.